Perkenalkan, nama saya Albertus Sartari Danang Wisnarko, NIM 6721923. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang teknologi jaringan seperti WAN, kemudian FTP, DNS, dan lain-lain. Pertama adalah Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Prinsip jaringan WAN cukup sederhana, karena mirip seperti menggabungkan beberapa jaringan menjadi satu jaringan saja. WAN mengintegrasikan dan menghubungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu jaringan, yaitu WAN. Cara kerja WAN. Yang pertama, sebuah komputer server atau host akan ditempatkan pada suatu lokasi tertentu, di mana komputer server tersebut akan mendukung semua kebutuhan pengaksesan database dan juga informasi yang dimiliki. Kemudian, server akan mentransmisikan informasi dan juga paket data yang dimiliki ke dalam jaringan komputer yang sudah dibangun, sesuai dengan topologi yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Dengan komputer yang saling terhubung, maka komputer user atau klien yang berada di luar pulau akan bisa mengakses informasi dari satu compute server saja. Jadi, hanya membutuhkan satu komputer server saja. Yang kedua adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau Internet Protocol secara otomatis ke perangkat lainnya. Jika tidak menggunakan DHCP, maka kita harus melakukan konfigurasi secara manual yang tentunya tidak efisien. DHCP mendistribusikan IP address, default gateway, DNS server kepada setiap klien dalam suatu server secara otomatis. Pada prinsipnya, pengertian DHCP server adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan IP server ke seluruh DHCP klien atau perangkat di bawahnya yang masih dalam satu jaringan network. Terdapat dua tata cara konfigurasi DHCP server, yaitu secara otomatis atau secara manual. Soalnya adalah cara kerja DHCP server itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Satu adalah IP list request, di mana komputer klien meminta alamat IP kepada server. Dua, IP list order. DHCP server yang mempunyai list alamat IP menawarkan kepada komputer klien atau user. Tiga, IP list selection. Klien memilih atau melakukan seleksi penawaran yang pertama kali diberikan oleh DHCP server. Setelah menjatuhkan pilihan, klien akan mengirimkan broadcast berisi pesan bahwa klien telah setuju dengan penawaran yang diberikan. Yang keempat, IP list acknowledge. Di bagian tahapan ini, DHCP server menerima isi pesan yang telah dikirimkan klien, lalu secara bertahap membalasnya dengan sebuah paket acknowledge atau DHCP pada klien. Yang ketiga adalah Domain Name System atau DNS. Adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau kita kenal dengan URL yang merupakan nama yang sering kita gunakan saat ingin mencari dengan Internet Protocol Address atau IP address, nama yang dapat digunakan oleh komputer. Jadi DNS dijadikan penerjemah domain dan menghubungkan IP address yang dipahami oleh komputer. Contohnya adalah jika kita ingin mengakses YouTube, kita tidak perlu mencari dan menulis IP dari YouTube. Kita hanya perlu menulis youtube.com. Maka secara otomatis DNS akan menerjemahkannya sehingga kita bisa membuka YouTube. Hierarki dalam DNS. DNS ini terbagi dalam beberapa tingkatan atau hierarki. Yang mulai dari yang tertinggi adalah root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling akhir belakang sebuah URL. Dua, top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis
top level domain yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain atau CCLTD. 3. Second level domain. Ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL, n.wikipedia.org yang dimaksud SLD adalah Wikipedia-nya. 4. Third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain ini adalah salah satu ruang khusus di dalam rumah itu sendiri. 5. Hostname atau bisa disebut dengan same. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh yang paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Cara kerja DNS. 1. DNS resolver akan melakukan alamat host yang ada di file host. Apabila alamat host telah dicari dan ditemukan secara diberikan, proses selesai. Yang kedua, DNS resolver mencari data cache yang dibuat resolver untuk penyimpanan hasil permintaan yang sebelumnya. Apabila ternyata ada, data tersebut disimpan di dalam cache yang kemudian hasilnya diberikan. 3. DNS resolver mencari alamat server DNS pertama yang sudah ditentukan pengguna. 4. Server DNS menugaskan untuk mencari domain dan juga cache. Yang kelima, jika domain yang dicari server DNS ternyata tidak ada, pencarian dilakukan dengan melihat file zones yang terdapat di server. 6. Jika ternyata datanya masih tidak ditemukan lagi, pencarian tersebut dilakukan dengan memanggil server DNS lain yang ada kaitannya dengan server yang dimaksud tadi. Yang keempat, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau pada application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Fungsi HTTP antara lain mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan, mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk, serta mengamankan data dari pencurian dan hacker. Protokol HTTP cukup fleksibel dan sampai saat ini terus dikembangkan dengan penambahan beberapa fitur baru. Hal ini membuat protokol HTTP menjadi protokol yang paling dapat diandalkan dan paling cepat memproses pertukaran data. Cara kerja HTTP. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa adalah web resource. Contoh dari web resource ini adalah seperti misalnya dokumen HTML, PDF, JSON, dan file-file lainnya yang tersimpan dalam web server. Supaya klien dapat mengakses berbagai macam resource di dalam web server, mereka menggunakan URL. Protokol HTTP membantu koneksi yang membantu web client untuk mengambil web resource yang ada di aplikasi web. Melalui URL tersebut, protokol HTTP bertugas untuk mengirimkan permintaan atau request dan memberikan respon dari request URL yang telah diberikan tadi. Contohnya seperti menghapus atau delete, memperbarui atau update, dan mengganti atau replace file yang ada di dalam server. Setelah permintaan dan respon sudah selesai dijalankan, web server tidak mengingat apapun koneksi yang sudah terjadi. Jadi, ketika HTTP mengirim permintaan ulang, web server akan memprosesnya seperti awal, jadi dimulai dari awal lagi. Itulah mengapa protokol HTTP disebut sebagai stateless protocol. Dengan seluruh proses pengiriman permintaan dari web client sampai dengan respon yang diberikan oleh web server merupakan HTTP transaction. Yang kelima adalah proxy. Yang satu adalah proxy adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Sistem ini menggunakan proxy server untuk dapat bekerja. Server proxy atau proxy server bertindak sebagai pintu gerbang antara kita, user, dengan internet.
Ini adalah server perantara yang memisahkan pengguna akhir dari website yang dijelajahi. Proxy server menyediakan berbagai tingkat fungsionalitas, keamanan, dan privasi, tergantung kasus penggunaan, kebutuhan, ataupun kebijakannya. Server proxy yang baik menjaga pengguna dan jaringan internal terlindungi dari hal-hal buruk yang hidup di internet. Jenis-jenis proxy. Terdapat 4 jenis proxy, yaitu satu, transparent proxy, yaitu proxy yang satu ini akan memberitahu situs web bahwa dirinya adalah server proxy dan mengirimkan IP address hingga permintaan akses akan diproses. Yang kedua, anonymous proxy. Anonymous proxy akan mengidentifikasi dirinya sebagai proxy, tetapi tidak akan meneruskan alamat email API milik kita, pengguna, ke situs web tersebut. Hal ini dapat membantu menjaga keamanan dan kerahasiaan data kita. Yang ketiga, distorting proxy. Sebuah distorting proxy bisa memalsukan alamat IP saat mengidentifikasi dirinya sebagai proxy. Ini fungsi mirip seperti anonymous proxy, tetapi akan mengirimkan alamat IP yang palsu, atau bukan alamat IP asli dari kita. Kita bisa mengubah lokasi aksesmu berbeda dengan lokasi aslimu, sehingga kamu dapat mengakses konten yang diblokir. Yang keempat adalah high anonymity proxy. High anonymity proxy secara berkala mengubah alamat IP yang mereka berikan ke server web, sehingga sangat sulit untuk melacak lalu lintas apa yang telah dilakukan oleh siapa misalnya. Jenis proxy ini adalah salah satu proxy paling anonim dan aman untuk mengakses hampir semua konten di internet. Cara kerja proxy. Setiap komputer yang menggunakan internet tentunya memerlukan IP address. Ibarat alamat rumah, IP yang bisa membantu IP address bisa membantu proxy mengetahui kemanakah data akan dikirim. Ketika kita melakukan request atau permintaan berupa pencarian di Google atau mengakses sebuah website, server proxy akan mengirimkan permintaan ini ke server website, mengambil respon dari server website, dan mengantarkannya ke tampilan browser. Ketika server proxy meneruskan permintaan, proxy dapat mengubah alamat IP milik kita sehingga server website tidak mengetahui persis lokasi kita mengakses data. Alhasil, data kita bisa terenkripsi dan tidak dapat dibaca saat melakukan transit. Terakhir, server proxy dapat memblokir akses ke halaman website tertentu berdasarkan alamat IP seperti akses ke website yang dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya, Samba. Samba adalah sebuah software yang bekerja di sistem operasi Linux, Unix, dan Windows, yang menggunakan protokol network SMB atau Serve Message Block. SMB adalah sebuah protokol komunikasi data yang juga digunakan oleh Microsoft dan OS/2 untuk menampilkan fungsi jaringan client server yang menyediakan sharing file dan printer, serta tugas-tugas lainnya yang berhubungan. Protokol Samba memungkinkan server Linux atau Unix untuk berkomunikasi dengan mesin klien yang menggunakan OS Windows dalam satu jaringan. Jadi, Samba ini menjembatani kompleksitas berbagai sistem operasi Unix atau Unix dan Linux dengan operasi Windows yang berjalan dalam suatu jaringan komputer, mulai dari menjembatani sharing file, sharing device, PDC, firewall, DNS, DHCP, FTP, web server, sebagai gateway, mail server, proxy, dan masih banyak lagi. Cara kerja Samba. Samba berjalan di background atas dua program, yaitu SMBD dan NMBD. Secara singkatnya, SMBD adalah file server yang nantinya akan menghasilkan suatu proses baru untuk setiap klien yang aktif sementara. NMBD bertugas untuk mengkonversi nama komputer atau net bias menjadi sebuah alamat IP. Seorang admin jaringan dapat mengatur file konfigurasinya di direktori /etc/samba/smb.conf atau configuration dengan konfigurasi sesuai dengan keinginan seperti dijadikan file server, printer server, domain controller, dan masih banyak fungsi yang lain. Selanjutnya, FTP atau File Transfer Protocol adalah sebuah protokol internet yang memungkinkan untuk melakukan transfer file antar perangkat dalam suatu jaringan menggunakan koneksi TCP. Di dalam FTP, terdapat dua komponen utama yang digunakan, yaitu FTP server dan FTP client. FTP server adalah server yang menjalankan software dan
dengan fungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari FTP klien. FTP klien adalah komputer yang kamu gunakan atau kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas kita. FTP dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirim file ke komputer, yaitu download atau mengirim file ke server atau upload. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data tersebut. Setiap kali kita ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kita lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP klien terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP klien terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kita lakukan seperti mengunduh data, mengunggahnya, dan sebagainya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun informasi. Terima kasih telah menonton.